warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 6 semuanya, semoga hari ini kita sehat semuanya. Untuk pembelajaran hari ini kita awali dahulu dengan bacaan doa. Semoga apa yang kita harapkan kita pelajari diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, cerdaskanlah pikiranku, dan perbaikilah tingkah lakuku. Amin. Alhamdulillah, anak-anakku, untuk kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran aswaja atau ke-NU-an, yang dimana untuk kesempatan sebelumnya kita sudah mempelajari bab 1 dan sampai kita melaksanakan PHB pada semester pertama. Tapi kalau saya boleh melihat, untuk latihan yang kemarin masih banyak saya temukan beberapa anak dengan jawaban yang kurang tepat. Dengan tersebut, pada hari ini saya akan coba mengulang kembali beberapa soal. Harapan saya semoga pada latihan berikutnya, yakni BTS, anak-anak bisa mengerjakan lebih baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Anak-anak, yang pertama pada pelajaran aswaja kelas 6 ini, anak-anak benar-benar harus tahu apa itu pengertian dari ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu dapat kita pisahkan 3 kata pengertian. Yang pertama dari kata ahlun, yang kedua kata sunnah, dan yang ketiga kata jamaah. Untuk kata ahlun itu mempunyai arti keluarga. Keluarga siapa mereka? Mereka adalah keluarga Nabi Muhammad, keluarga Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, ahlun. Yang kedua, pengertian dari kata sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang keluar dari Nabi Muhammad, baik ucapan, perbuatan, ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, itu sunnah. Yang ketiga kata jamaah. Jamaah itu kumpulan dari para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Anak-anak yang saya cintai, ahlu sunnah wal jamaah itu merupakan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dari keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Ketetapan yang dilakukan Nabi Muhammad, ucapan, gerakan yang dilanjutkan oleh para sahabat dan sampai generasi-generasi berikutnya. Ahlu sunnah wal jamaah. Kalau ada pertanyaan, mulai kapan ahlu sunnah wal jamaah itu ada? Ahlu sunnah wal jamaah itu ada mulai masa Rasulullah, mulai masa para sahabat, sampai dengan generasi-generasi sekarang, anak-anak, keluarga, dan semuanya umat Islam, ahlu sunnah wal jamaah. Anak-anak yang saya cintai, pada ahlu sunnah wal jamaah itu harus mengenal dengan yang namanya Imam Abu Hasan al-Asy'ari, dan yang kedua Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sebagaimana yang diucapkan, in utliqa ahlu sunnah wal jamaah fal muradu bihi al-asyairatu wal maturidiyah. Yang dimaksud dengan ahlu sunnah wal jamaah yakni Imam Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Anak-anak, sedikit dari pengulasan yang kemarin, materi yang pertama itu bisa dibawa dan diingat
pada pembelajaran berikutnya. Pada bab yang kedua, anak-anak mulai mempelajari dengan peran-peran ulama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Namun pada permulaannya, sebelum kita mempelajari tentang peran-peran para ulama, pengertian ulama itu apa, anak-anak? Ulama adalah dari asal kata alim. Alim mempunyai arti orang yang pintar, orang yang mengerti tentang ilmu agama Islam. Jadi ulama adalah orang-orang banyak yang benar-benar memahami dan pintar tentang ilmu agama Islam. Sebagaimana anak-anak sudah pernah dengar dari adanya organisasi NU, itu didirikan oleh para ulama-ulama. Yang pertama sering kita dengar Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Khalil Bangkalan, itu merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Terus ulama yang bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Sansuri, Kiai Haji Ridwan Abdullah, itu semuanya ulama-ulama yang mendirikan organisasi NU. Anak-anak, organisasi NU itu hanya ada di Indonesia. Kenapa? Karena organisasi NU didirikan di Indonesia. Anak-anakku yang saya cintai, pada peran-peran ulama di Indonesia itu tidak hanya dengan bergerak dalam kehidupan organisasi saja, tapi mereka itu juga menghidup-hidupkan, mengusaha melestarikan ajaran Islam ini supaya tetap terbawa dengan aswaja dimanapun berada. Sebagaimana usaha-usaha mereka di wilayah di lingkup pondok, di lingkup madrasah, baik MI, MTS, Aliyah ataupun madrasah diniyah, itu semuanya merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama. Anak-anakku, kalau kita boleh melihat ataupun kembali pada sejarah, para ulama-ulama itu banyak memberikan contoh peran-peran yang dilakukan, bahwasanya mereka adalah pemimpin. Sebagaimana Nabi Muhammad telah menyampaikan, al-ulama warasatul anbiya. Mereka orang-orang alim, ulama adalah pewaris Nabi. Yang namanya pewaris, mereka benar-benar menghidup-hidup bagaimana ajaran Nabi Muhammad itu bisa tetap dilakukan oleh generasi-generasi Islam berikutnya. Anak-anakku, pada kesempatan hari ini, selain kita membuka pada buku paket yang kedua, yakni pada materi yang kedua, sebagaimana yang saya sampaikan tadi tentang peran ulama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tolong anak-anak di rumah tetap bisa dibaca ataupun di buku LKS, yakni pada materi 2 untuk persiapan ulangan berikutnya. Pada kesempatan hari ini, anak-anak, saya akan tunjukkan putaran sejarah singkat tentang Kiai Haji Ridwan Abdullah. Namun sebelum anak-anak melihat putaran cuplikan tentang Kiai Haji Ridwan Abdullah, anak-anak tolong bisa diingat, saya akan memberikan sedikit tugas, semoga sebagai semangat untuk tetap selalu membaca, sedikit mengerjakan, tidak hanya anak-anak dibuat bermain di rumah. Walaupun kita belum bisa berkumpul di madrasah, tapi harapannya dengan melalui media HP, anak-anak tetap bisa semangat untuk membaca dan mengerjakan soal-soal yang ada di buku Aswaja. Untuk tugasnya bisa ditulis di buku LKS
pada halaman 18 Romawi A dan Romawi B. Saya ulangi, untuk tugas anak-anak pada bab yang kedua tentang peran-peran ulama dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, itu saya kasih tugas 1 di buku LKS pada halaman 18 Romawi A dan Romawi B. Anak-anak, mungkin cukup sekian sedikit penyampaian dari saya dari pelajaran Aswaja. Semoga bisa memberikan kemudahan anak-anak di rumah dalam melaksanakan tugas, dan semuanya saya harapkan bisa tetap sehat dan menjaga diri. Dari kami akhiri, apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.